Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu editor lihat ada video soal mobil hibrid ya, video shot. Jadi katanya Toyota pernah ngomong bahwa kalau mobil sistem hibridnya menggunakan 48 volt, maka itu bukan merupakan mobil hibrid beneran. Entah mengapa sampai muncul seperti itu ya, mungkin ada penjelasan-penjelasan. Kalau penulis pikir ya, mengapa kok disebut seperti itu, ini penulis belum mengecek fakta ya. Menurut asumsi penulis ya barangkali karena 48 volt itu kekecilan. Jadi untuk sepeda motor aja kan 60 volt, 72, ada yang 90 volt. Ini hubungannya dengan kekuatan penggerak listriknya ya. Jadi penggerak listriknya ini kalau pakai voltase rendah, dia dayanya nggak akan bisa besar karena nanti kalau besar maka arus yang harus dialirkan itu akan sangat besar juga. Jadi mengapa kok voltasenya EV kendaraan listrik itu tinggi-tinggi, karena untuk mengurangi besar arusnya. Makin kecil voltasenya, makin besar arus yang dibutuhkan. Arus itu dicoba dikurangi karena kalau arus besar itu resiko panasnya akan lebih besar. Jadi kalau misalnya ada motor, ada penggerak listrik kira biasa deh 2 kW ya untuk kendaraan motor listrik, 2 kW itu 2000 watt. Kalau pakai 10 volt berarti butuh 100 ampere. Kalau 100 volt berarti butuh 10 ampere. Bedanya antara 10 ampere dan 100 ampere ini besar sekali ya. Terutama di spesifikasi semua yang bakal dilewati oleh arus listrik. Ya soketnya, ya kabelnya. Ini semua jadi harus diperhatikan. Juga soal pendinginan tentunya ya, karena arus besar ya berarti butuh pendinginan ekstra. Jadi mungkin karena tenaganya kecil maka dibilang bukan hybrid tulen. Ya hybrid sendiri ya sebenarnya istilahnya luas ya. Nggak harus kalau hybrid itu yang begini gitu. Kayak contohnya lah, motor hybrid. Motor hybrid kan ada beberapa ya. Dulu ada BC hybrid, lalu sekarang Grand Vilano hybrid. Nggak begitu populer karena harga lebih mahal, manfaat nggak begitu kelihatan. Katanya bisa membantu waktu akselerasi, tapi ya otomatis nggak akan bisa terusan. Terus ya di saat lain juga bisa jadi tenaga malah berkurang karena dipakai untuk ngisi baterai untuk sistem hibridnya. Ya hibrid kalau di motor itu ya sistem 48 volt ya. Mungkin ini juga yang termasuk dalam tanda kutip palsu. Fungsi dari sistem hibrid sendiri ya, kalau di motor cuma waktu akselerasi, cuma bantu dikit gitu ya. Kalau di motor lumayan besar sih efeknya ya. Walau ya sayangnya nggak bisa terusan,
nggak bisa terus gitu ya. Apalagi sifat dari motornya kan direct drive, membantunya terutama hanya di RPM di kecepatan rendah. Kalau nggak salah kurang dari, karena motornya tipe CVT. Kalau di mobil mestinya bisa membantu lebih besar karena ya RPM-nya mobil kan rendah. RPM dimana penggerak listriknya bisa lebih kuat ya, karena ya penggerak listrik itu emang bisanya terutama di RPM rendah. Torsi itu ada di RPM rendah, mulai dari 0 sampai sekian RPM gitu ya, kalau kita lihat di dyno-nya. Kalau nggak salah 0 sampai 3000 RPM atau berapa. Tentu bakal ada gigi konversi juga untuk mengkonversi torsi sesuai dengan rasio yang dibutuhkan. Tapi ya kalau menurut penulis ya sistem hibrid itu ya apa ya, ironi ya, karena sistem hibrid itu kan adanya di kendaraan-kendaraan yang kapasitas mesinnya besar. Jadi kalau di kendaraan kecil justru nggak ada hibrid itu. Kalau kendaraan kecil adanya mungkin sistem turbo malah. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi. Ya entah kenapa kok turbo ya, kenapa kok bukan supercharger? Karena ngejarnya itu adalah untuk ngejar efisiensi di kecepatan masuk highway, kecepatan di atas 100 km per jam. Ya sayangnya kondisi seperti di Indonesia, di mana ya kendaraan itu lebih banyak ada di jalan umum, di jalan yang kecepatannya rendah, nggak masuk perhitungan. Kan beda ya kalau di luar negeri dengan di Indonesia. Di luar negeri itu perjalanan kebanyakan dilalui dengan kecepatan di atas 100 km per jam karena jalannya jalan bebas hambatan, jalan lengang. Atau ya kalau misalnya macet gitu ya, jalannya kecepatannya sangat rendah sekali, 0. Jalan idling lama gitu ya. Tapi kalau sudah bisa jalan, kecepatan bisa tinggi lagi. Nah yang nanggung kayak di Indonesia yang jalan kecepatannya cuma bisa kayak sekarang ini 30, 40, 60 gitu ya, nggak masuk perhitungan. Nah ini ya yang membuat apa ya, desain mobil atau motor sekarang itu nggak sesuai ya dengan keadaan Indonesia, nggak sesuai kalau pingin ngirit, pingin ekonomis di Indonesia. Karena kalau untuk pingin ngirit di Indonesia itu kan harusnya yang namanya tenaga maksimal itu ya di sekitaran 2000 RPM kalau mobil. Kalau motor ya karena CVT ya rotok susah juga, mungkin ya sekitar 6000-7000 RPM gitu ya kalau motor matic. Kalau motor lagi ya tentu bisa dibuat rendah, misalnya di 5000 RPM, 4000 RPM. Tapi ya mana ada pabrikan yang desain kendaraan seperti itu. Penulis yakin ya kalau kendaraan didesain dengan pemikiran konsumsi bahan bakar gitu, pasti kendaraan akan irit-irit. Karena mobil penulis pun ya yang dipakai dalam kota tok, itu konsumsi bahan bakar dalam kota banyak polisi tidur bisa sampai 15 km per liter setelah dikasih corong silek ya. Tentu kalau versi mobil corong sileknya penulis pakai kumparan yang dibuat dari kabel NYA 10 mm.
Ya maaf, penulis jarang sediakan produknya karena ya penulis gak join grup otomotif ya. Jadi nggak ngerti diameter dari mobil ini berapa, mobil ini berapa. Belum pakai silek, mobil penulis konsumsinya ya bisa 10, bisa 9 untuk pemakaian dalam kota banyak polisi tidur. Jadi ya peningkatannya lumayan banyak ya, bisa mendekati 40%. Nah ini apa artinya? Artinya dari pabrikan sama sekali tidak memperhitungkan pemakaian yang kecepatan 40 sampai 60 untuk mobil. Padahal lihat aja di ya sekitar ini, kecepatannya mobil ya cuma 40 sampai 60. Mungkin dari sisi ECU-nya sudah disetel seperti itu, tapi dari sisi mekaniknya enggak. Jadi dari sisi mekaniknya masih belum disetel sehingga bisa hemat di RPM tersebut. Dari sisi mekaniknya untuk setelan lock as, setelan udara masuk, besarnya saluran udara masuk, besarnya saluran udara keluar, masih difokuskan pada top speed. Padahal ya top speednya sendiri di limit. Jadi top speednya sendiri di limit. Mobil yang harusnya bisa jalan 200 tapi di limit, cuma jadi 160, 150 atau kurang. Ya ini ya ironinya ya, mobil didesain biar bisa kencang, didesain efisiensinya tinggi di kecepatan paling tinggi, tapi normalnya konsumen nggak akan bisa mencapai kecepatan tinggi tersebut. Ini kan desain yang bodoh ya. Kenapa kok enggak yang RPM yang betul-betul bisa dimanfaatkan? Kayak misalnya kalau misalnya top speednya itu 150 dan pakai gigi tertinggi, gigi 5 misalnya, itu RPM-nya dalam 4000, maka fokus tenaga maksimal diarahkan ke 4000 gitu. Jangan ke 5000, jangan ke 6000 RPM. Karena kan ya yang pakai kan orang kebanyakan, bukan balapan. Kalau balapan ya silakan nanti tune up pulang lah. Tapi bahkan mobil-mobil niaga, mobil kayak Xenia, Avanza, Fortuner, bahkan yang Ayla, Sigra, Agia juga, kenapa kok sampai diperlakukan seperti itu? Gak masuk akal filosofinya. Seandainya ya kendaraan-kendaraan dibuat agar fokus di irit di RPM 2000, nggak butuh yang namanya turbo, nggak butuh yang namanya hibrid, karena kendaraannya sudah sangat irit. Bisa aja konsumsi bahan bakar meningkat 2 kali lipat. Kalau misalnya akal-akalan menulis pakai corong kecil, pakai silek itu bisa meningkatkan hampir 40%. Kalau sudah difokuskan dari pabrikannya, setelan mekanisnya dibuat paling efisien di 2000 RPM, ya pasti bisa 2 kali lipat lah hasilnya ya, nggak cuma 40%. Tapi ya itulah bodohnya pabrikan otomotif sekarang. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.